Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Dengarkanlah ayat panggilan ibadah yang diambil dari Ulangan 32 ayat 3-4. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, beritakanlah kebesaran Allah kita. Dialah gunung batu, sempurna karya tangannya. Sungguh adil segala jalannya, Allah yang setia, tanpa kecurangan, adil dan benar Dia. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama meninggikan dan mengagungkan namanya, karena hanya milik Dia sajalah segala puji-pujian, hormat, kemuliaan, syukur kita. Mari kita sama-sama pujikan, hormat bagi Allah. Oh
Allah Bapa kami yang perkasa, Allah Bapa kami yang termulia dan yang terbesar. Pada hari ini kami semua tertunduk di hadapan-Mu. Tuhan, kami rindu pada hari ini mempersembahkan diri kami melalui puji-pujian kami. Kami sungguh mengucap syukur jikalau Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Engkau sudah menyertai kami dari hari lepas hari, melewati waktu-waktu di hidup kami. Pada saat ini, kami sungguh-sungguh merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, seluruh keberadaan kami bisa meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pimpinlah ibadah kebaktian kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah nama-Mu saja Tuhan yang boleh disanjung, ditinggikan dan dimuliakan melalui kebaktian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Allah sangat mengasihi kita. Kasih dan penyertaan-Nya selalu baru setiap hari bagi hidup kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita nyatakan segala ucapan syukur kita atas kebaikan-Nya dengan memujikan lagu Selalu Bersyukur. Biarlah kita memiliki hati yang selalu bersyukur di hadapan-Nya. Tuhan sudah menjadi Bapa yang setia bagi kita semua. Tidak pernah sehari pun Dia memelihara hidup kita. Kita yang adalah manusia berdosa yang selayaknya menerima penghukuman, tetapi karena kasih-Nya Dia rela mati di atas kayu salib
untuk menebus semua dosa kita. Mari jemaat yang terkasih, dengan iman kita datang untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita sama-sama nyatakan, Yesus, ku cintamu. Sungguh begitu besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari pada saat ini dengan menundukkan kepala, kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdiam diri, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, siapakah kami sehingga kami berharga di mata-Mu? Kami sadar kami adalah orang-orang berdosa yang seharusnya Engkau murkai, tapi Engkau tidak menimpakannya bagi kami, ya Tuhan. Siapakah kami sehingga Engkau begitu mengasihi kami dan Engkau rela mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa dan pelanggaran kami demi menebus kami. Tuhan,
Orang lain mungkin tidak tahu siapa kami. Tetapi sesungguhnya Engkau amat sangat mengenal kami. Di hadapan-Mu kami tertunduk malu. Karena kami tahu terkadang kami masih suka dan masih hidup di dalam dosa favorit kami. Kami tidak berdaya. Namun Tuhan, kami membutuhkan belas kasih-Mu setiap hari ya Tuhan. Untuk Engkau menopang kami untuk boleh tetap di dalam Tuhan. Tuhan, jikalau Engkau menemukan jalan kami yang mulai serong, hati kami yang tidak setia, ampuni kami. Ampuni kami. Biarlah kasih-Mu yang begitu besar, yang sudah Engkau curahkan kepada kami, sungguh nyata dalam hidup kami, dan kami mau hidup di dalam-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami tidak sanggup berjalan sendiri. Kami butuh belas kasih-Mu. Dengarkanlah doa dan seruan kami yang terdalam dan teramat sungguh dari hati kami. Ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan penebus jiwa kami berdoa. Amin. Dengarkanlah ayat pengampunan dosa dari Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena anugerahnya limpah. Dengan seluruh umat Tuhan, mari kita mengakui iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tes. Jemaat yang terkasih,
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya hati kita bisa menjadi tanah yang subur, agar firman Tuhan itu bisa bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan namanya. Mari kita sama-sama siapkan hati dengan mendengarkan persembahan pujian dari Angklung Komisi Kaleb. Saya persilahkan.
Shalom. Sebuah sukacita saya bisa hadir di tempat ini dalam anugerah Tuhan. Saudara, saya bersyukur karena pada waktu saya masih sebelum pandemi, saya datang melihat jemaat semuanya wajahnya transparan. Ya, hari ini saudara saya juga tetap bisa melihat tetap sama. Padahal saudara masa pandemi kita semua pakai masker, semua menjaga diri dan sebagainya. Itu tidak mudah ya masa. Jadi hari ini saya sudah pada waktu terakhir itu saya bicara dengan Pak Petrus menugaskan, Pak Joni sudah pikirkan pelayanan di sinode, mungkin ada baiknya mengembalakan juga. Akhirnya saya ke Medan. Jadi setelah sekian lama di Medan, emeritus ternyata cepat sekali saudara, sudah 2 tahun lebih. Jadi tadi saya disemangati oleh Bapak Ibu dengan angklungnya, dengan nyanyian karya terbesarnya, luar biasa ya. Artinya saya tidak sendirian, banyak teman-teman yang sudah disebut. Sudah disebut sebagai usia emas. Artinya itu mempunyai sebuah pengalaman yang luar biasa karena ada yang tanya sama saya, Pak Joni sekarang ada di mana? Oh saya sekarang sebagai pengacara sama MC. Wah tambah jabatan ya? Oh enggak, maksudnya kalau disebut pengacara itu pensiunan banyak acara. Kalau MC-nya itu momong cucu. Saudara, itulah yang ada, jadi saya sangat senang sekali bisa bersama-sama kembali dengan jemaat GKY Kebayoran Baru. Hari ini dalam bulan misi kita juga sudah terus mendengarkan tentang khotbah-khotbah di mana di dalam hidup kita ini seharusnya terus mengabarkan Injil keselamatan, Injil anugerah Allah karena kita manusia yang berdosa. Kita akan masuk di dalam sebuah tema, don't you need a doctor? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih. Karena hari ini kembali kami diberikan kehidupan, diberikan pemeliharaan, bahkan kesempatan untuk beribadah. Kami mohonkan pertolongan Roh-Mu yang kudus ketika kami bersama-sama akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah karya-Mu di dalam hati kami yang mentransformasi hidup kami ini menjadi kehidupan yang menjadi ciptaan baru. Yang hidup memuliakan nama Tuhan, itu akan selalu terpancar di dalam kehidupan kami. Tidak peduli berapa usia kami, karena selama Tuhan masih memberikan kesempatan, anugerah-Mu dinyatakan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama membaca sebagian firman Tuhan. Saya akan bacakan, saudara-saudara boleh memperhatikan, yaitu di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Jikalau saudara sudah mendapatkan di Alkitab masing-masing, entah dengan digital atau elektronik ataupun juga melalui Alkitab yang saudara miliki, mari kita akan bersama membacanya, melihat. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alpeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya sebab banyak orang mengikuti dia. Pada waktu itu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu. Berkatalah ia kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Maka Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Pembacaan Alkitab sampai di sini, berbahagialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Kristus, membicarakan tentang tokoh yang akan kita bersama-sama bahas. Saudara, orang ini bernama Lewi. Dan setelah menjadi murid Tuhan Yesus, dia punya nama yang lain, namanya Matius.
Saudara kenal sekali dengan familiar dengan nama Matius karena nama Matius ini adalah menjadi Injil Matius yang kita kenal, yang kita baca dan memiliki tulisan atau dengan kata lain pasal yang paling banyak. Berapa? Matius berapa pasal? Berapa? Ayo, cukup banyak kan? Yang paling sedikit Markus. Nah saudara, pada waktu kita bersama-sama memikirkan tentang Lewi pemungut cukai, ini dicatat di dalam 3 Injil. Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Tidak di Yohanes, tetapi di Injil Matius, Markus, dan Injil Lukas. Kalau kita bersama-sama melihat ini adalah kalau kita bicara Lewi, kenapa Matius? Ya karena saudara tahu biasanya seseorang itu seperti Tuhan itu bisa memberikan nama. Misalnya kita tahu bahwa yang Petrus itu nama sebelumnya adalah Simon. Kemudian diberi nama Petrus. Matius dulunya Lewi. Kemudian dia diberikan nama itu adalah Matius yang artinya anugerah Allah. Itu adalah selalu. Saya ingat saudara-saudara tradisi baptis itu seringkali kita juga diberi nama baptisan. Saya banyak orang tanya nama saya siapa? Saya bilang mau nama yang mana gitu. Kalau nama seluruhnya di KTP itu pastinya Joni Setiawan Hermawan begitu ya. Tapi kalau ada nama baptisnya, nama ada Silas. Jadi karena dulu di sekolah itu terlalu panjang, disebut saja Joni Silas. Seperti itu kurang lebihnya. Nah saudara, kalau kita bersama-sama memikirkan Lewi, ini adalah seorang yang dicatat di dalam ketiga Injil. Tentu ada sesuatu yang spesial sekali. Karena apa? Kalau kita bersama-sama melihat, memang itulah yang terjadi pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dipanggil Tuhan Yesus meninggalkan segala sesuatu. Apa yang dilakukan oleh Lewi? Saudara mengadakan sebuah perjamuan. Dan ketika perjamuan terjadi, ada sesuatu yang peristiwa yang tidak enak. Karena apa? Orang-orang Farisi ahli Taurat itu berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dia mengatakan, kenapa gurumu makan dengan orang-orang berdosa, dengan pemungut cukai. Dan Yesus mendengar dan dia berkata sebuah perkataan. Saudara, perkataan apa? Yaitu bukan orang sehat yang membutuhkan dokter atau tabib, tetapi tentunya hanya orang sakit yang butuh. Dan kemudian disambung dikatakan dengan sangat nyata sekali, bukan orang yang suci atau hanya orang berdosa yang membutuhkan pengampunan Tuhan, itu yang akan datang kepada Tuhan. Saudara, pada waktu kita berbicara tentang hal ini, mari kita akan bersama-sama melihat bagaimana panggilan Tuhan kepada Lewi. Ini bagian yang kita akan bersama lihat bagian pertama. Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Saudara, kata ikutlah ini sepertinya orang ngajak ya, enak gitu, tidak terlalu formal begitu, hanya diajak sepertinya. Misalnya saudara waktu dikatakan mau ke gereja, atau saudara pada waktu sebelum ke gereja diajak, ayo ke gereja, kayaknya cuma diajak gitu. Atau yuk makan bareng, di mana? Oh di sini, di sana gitu ya. Kita cari yuk kuliner, di mana? Oh diajak. Tetapi saudara-saudara, di sini kata yang dipakai ikutlah aku adalah menggunakan sebuah kata yang sangat kuat, yaitu sebuah undangan. Saudara tahu, berbeda sekali antara ajakan dengan undangan. Ajakan itu hanya sebatas hal-hal yang nampaknya yang biasa. Tetapi ketika saya mengundang kamu, saudara ingat gak kata undangan ini biasanya kalau seseorang melakukan atau ada peristiwa-peristiwa yang besar atau sesuatu hal yang penting sekali, maka dikatakan akan harus kirim kartu undangan atau harus ada surat undangan. Artinya itu berbeda dengan hanya sekedar diajak. Waktu Tuhan Yesus berkata ikutlah, ini merupakan sebuah undangan ilahi, undangan kasih dari Tuhan Yesus Kristus kepada seorang yang berdosa yang bernama Lewi. Dia mengundang. Undangan yang penuh dengan anugerah. Saudara, dua kata yang tadi kita bersama-sama sudah baca, itu adalah sebenarnya adalah kalimat yang sama. Orang yang sakit butuh dokter, orang yang berdosa butuh pengampunan. Sebetulnya itu sama saudara-saudara. Maka ayat ini sebenarnya adalah memberitahu Yesus tahu siapa Lewi.
Siapa dia? Itu dia sangat-sangat mengerti. Dia seperti seorang dokter yang tahu mendiagnose bagaimana Lewi sebagai seorang yang sakit secara rohani. Saudara, kalau di dalam Alkitab itu disebutkan begini, saudara. Bahwa di dalam kehidupan kita sebelum mengenal Tuhan, sebelum percaya kepada Tuhan, maka hidup kita ini ada di bawah kuasa dosa. Orang yang berada di bawah kuasa dosa itu hidup di dalam kedagingan. Di dalam kedagingan. Saudara bisa melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 itu akan kita lihat daftarnya, saudara. Daftar apa? Daftar perbuatan daging yang sangat nyata di dalam hidup kita. Seperti apa? Saudara, orang-orang yang belum mengenal Kristus, kalau dia melakukan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, itu saudara bebas-bebas saja. Dia lakukan dengan hati yang sepertinya senang, bahagia. Melakukan penyembahan berhala, melakukan sihir, perseteruan, perselisihan. Bahkan kalau saudara juga lihat dalam iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, kedengkian, roh pemecah, kemabukan, pesta pora. Itu adalah yang merupakan sesuatu yang kita biasa lakukan kalau hidup kita masih di dalam kedagingan. Sebab itu saudara, orang Kristen dengan bukan orang Kristen itu bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar label, bukan hanya sekedar logo, tetapi apakah hidup kita sudah mengalami transformasi atau belum? Hari ini banyak orang itu tidak memiliki transformasi hidupnya. Sebab itu orang Kristen berpuluh-puluh tahun tetap menjadi orang Kristen yang berkajang di dalam dosa. Menjadi orang Kristen tetapi tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Hanya berubahnya datang hari Minggu ke gereja. Tapi saudara, kelakuan, karakteristik hidupnya masih bergelimang di dalam dosa. Itu yang terjadi. Saudara, itu adalah kehidupan yang tidak pernah berubah. Saudara, hari-hari ini mungkin saudara dan saya diperhadapkan dengan sebuah keadaan, situasi bagaimana calon-calon presiden dan wakil presiden sudah terpilih. Bagaimana saudara rasanya? Adakah sesuatu yang membuat saudara gamang? Wah saudara, kalau melihat, saudara lihat begitu. Akhirnya kembali kita akan mengatakan bahwa saudara, kita tidak boleh terlalu jatuh cinta dengan orang-orang yang hidup berada di dalam politik. Karena bagi di dalam hidup perpolitikan itu tidak ada musuh, saudara. Yang ada itu adalah kepentingan diri pribadi, kepentingan bersama, yang kemudian musuh bisa jadi kawan, kawan bisa jadi lawan. Itu yang kita bisa lihat. Kita tidak bisa pegang, saudara, orang-orang yang menjadi politikus tidak bisa. Tetapi orang Kristen dipegang perkataannya. Seperti kita pegang perkataan Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Tetapi politikus bisa berubah. Saudara pernah enggak saudara melihat bagaimana para politikus ini begitu memainkan peran. Saya ini masih setia dengan partai, tiba-tiba bisa tidak setia, kan bisa berubah semua. Karena apa? Saudara, itulah orang politik. Tapi orang Kristen tidak boleh, saudara. Antara kata dan perbuatan harus sama. Kenapa Tuhan Yesus disebutkan pada waktu dia berbicara, pada waktu dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka dia katakan di dalam Alkitab dia berbicara dengan penuh kuasa. Orang yang berbicara penuh kuasa, antara perkataan dia dengan perbuatannya itu sama. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus, di sana juga tindakan Yesus yang penuh kasih dinyatakan. Itulah yang membuat sebuah perbedaan. Orang yang hidup berkanjang di dalam dosa, yang masih hidup di dalam kedagingan, maka itu yang kita bisa lihat daftarnya. Saudara, hal yang kedua, waktu perkataan Tuhan Yesus, apa yang kita bisa lihat menyingkapkan kebutaan rohani orang Farisi dan ahli Taurat. Memang saudara, Alkitab mengatakan orang yang belum percaya matanya masih dibutakan oleh ilah zaman ini. Saudara tahu ya? Perkataan masih dibutakan matanya oleh ilah zaman ini. Orang yang buta itu tidak bisa melihat. Orang Farisi dikatakan di dalam kehidupannya,
Dia tidak bisa melihat dirinya orang berdosa. Dia merasa dirinya orang suci. Dia merasa dirinya baik-baik saja. Dan itu yang Yesus katakan dengan sangat keras sekali ketika dia mengatakan sebuah perumpamaan tentang bagaimana doa dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat juga termasuk doa bagaimana pemungut cukai berdoa. Saudara, kita bisa melihat kekontrasan yang terjadi. Pada waktu orang Farisi berdoa, apa yang dikatakannya? Dikatakan, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku sama sekali tidak seperti orang lain." Tidak seperti orang lain. Itu poinnya. Aku dikatakan bukan perampok. Bukan juga orang lalim. Bukan pesina. Aku gak pernah bersina. Bukan juga seperti pemungut cukai. Seperti itu. Saudara, itu yang dilihat oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Tidak tahu dirinya orang berdosa. Tapi beda dengan orang yang disebut pemungut cukai. Waktu dia berdoa dikatakan dia berdiri. Di mana saudara? Berdiri jauh-jauh. Tidak berani memandang ke atas. Dan dia memukul-mukul dadanya dan berkata. Sebuah perkataan yang dia sampaikan. "Ya Allah, kasihani aku orang berdosa ini." Tanya saudara pada diri saya dan saudara. Apakah kita merasa kita adalah orang kudus? Sesuai dengan dikatakan orang-orang suci? Ataukah kita mengatakan, "Tuhan, aku orang berdosa. Aku bukan orang sempurna. Tapi aku ingin berjalan menuju kekudusan. Seperti Engkau sempurna dan kudus adanya. Aku orang yang berdosa, Tuhan." Saudara, maka sebenarnya ada dua macam orang. Orang yang berdosa, yang sadar dirinya orang berdosa. Dan ada orang yang berdosa, menganggap dirinya benar dan tidak berdosa. Tapi mungkin saya bisa katakan ada satu lagi. Saudara bertemu dengan kemarin itu saya telepon dengan seorang sahabat pada waktu masih berada di SMP. Sudah 50 tahun saudara. Artinya saya mengenal dia. Sudah 50 tahun lebih lah ya. Saya ngobrol dengan dia. Sampai hari ini saudara. Dia berada di kota Bandung. Saya juga sudah dari Bandung. Tetapi di bagian Bandung yang Perancis. Perapatan Cicadas. Ya Perancis tapi perapatan Cicadas. Jadi saya ada di daerah sana. Saya dibesarkan. Dan kemudian setelah tahun 77, tahun 75 saya percaya, tahun 77 saya masuk sekolah teologi ya saudara. Jadi sudah sekian lama. Lalu pada tahun 84 setelah pelayanan sekian lama di pedalaman, di berbagai tempat, saya kemudian mengembalakan gereja di Bandung selama 20 tahun. Jadi cukup panjang ceritanya. Lalu berada di Singapura ada hampir 10 tahun. Lalu kemudian melayani ada di Jakarta dan seputarnya. Sudah di sini saya bersama-sama memikirkan teman ini. Saya katakan, ayo sekarang kamu jangan terus memikirkan, ayo kembali ke keluarga, mulai percaya kepada Tuhan, hidup yang baik dan sebagainya. Saudara, kenapa selama 50 tahun ini saya tahu dia belum mau percaya. Dia masih percaya dengan apa saudara? Masih percaya dengan hal-hal yang seperti hal-hal yang aneh-aneh. Dia cerita, dia bilang kan biasa panggil John. John, gua itu mau beli bubur. Ya, mau beli bubur di daerah Kiara Condong. Tahu nggak Kiara Condong? Nggak tahu nggak apa-apa. Yang penting di sini adalah Kebayoran Baru. Kiara Condong, mau beli bubur. Ya namanya sudah ada umur kan. Biasanya suka bubur begitu. Orang tua itu kan karena giginya sudah mulai kalah. Jadi ya bubur-bubur lah. Dia cari bubur. Dia bilang, tapi gue gak ketemu tukang buburnya gak ada. Jadi akhirnya beli apa? Jadi beli kupat tahu. Terus selesai beli kupat tahu, dia lihat ke seberang ternyata ada. Dia bilang, ini mata ditutupi. Saya ketawa terus dia bilang, itu bukan masalah ditutupi, tapi mata kamu itu yang sudah problem.
Saudara, tapi dia masih percaya dengan hal-hal ketahyulan, percaya dengan hal-hal yang kuasa kegelapan. Saya bilang, kita harus percaya. Dulu saya selalu coba menginjili dia, saudara. Saya ingat yang terakhir, saya selalu mengajak ayo ke gereja. Dulu saudara masih remaja, saya ingat saudara, saya ajak dia bawa ke gereja. Dia masih mau. Tapi terakhir-terakhir ini dia tidak mau. Dia selalu mengatakan gini, John, gua mah loba dosa. Nah, orang Sunda kan bilang, saya sih masih banyak dosa. Engke nggak sager, nggak bener, kakara ke gereja. Saya bilang, justru kamu berdosa. Justru kamu tidak layak. Karena hidupmu berkajang dalam dosa. Kamu membutuhkan Tuhan. Kamu membutuhkan pengampunan. Jangan biarkan dirimu dengan keadaan kondisi seperti itu. Saya katakan saudara. Dan dia tetap mengeraskan hati. Artinya bukannya orang berdosa yang sadar dirinya orang berdosa. Bukannya orang berdosa yang menganggap dirinya benar dan tidak berdosa. Tapi ada orang berdosa tetapi tidak mau bertobat. Kita perlu sekali mawas diri dengan hal yang terjadi. Mari kita coba melihat saudara. Waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Lewi. Di mana? Di Kapernaum. Di mana dia bertemu? Lewi sedang berada di rumah cukai. Saudara, kita coba melihat siapa pemungut cukai. Saudara, berbicara tentang pemungut cukai, kita tahu bahwa di dalam masa penjajahan Romawi kepada Israel, maka mereka diharuskan membayar pajak sebagai upeti kepada pemerintah Romawi. Pada waktu itu Herodes Antipas, raja yang berkuasa, itu memberikan teritori untuk pemungutan pajak seperti waralaba begitu. Ada harga yang artinya itu saudara-saudara ditetapkan penawar tertingginya siapa kepada orang-orang yang mau menjadi pemungut cukai. Lalu yang tertinggi diambil, tetapi pemungut cukai ini biasanya adalah begini saudara. Sesuai dengan ketentuan yang harus membayar yang minimum kepada pemerintah Romawi, dia pasti akan lipat gandakan atau naikkan supaya dirinya mendapatkan keuntungan. Ini yang terjadi. Oleh sebab itu kalau kita bersama-sama lihat, maka orang-orang yang menjadi pemungut cukai adalah disebut sebagai seorang yang memiliki aspirasi finansial tinggi, tetapi standar etika yang rendah. Dia tahu tentang bagaimana menghitung, memikirkan, tetapi dengan moralitas yang rendah. Oleh karena apa? Dia akan mulai menggerogoti orang lain supaya dia bisa mencapai kepada goal sasaran yang ditugaskan kepada dirinya. Ada beberapa macam pajak, saudara. Pajak yang pertama itu pajak diri, sering disebut pajak kepala. Yaitu kalau seorang wanita dari 12 sampai dengan 65 itu harus bayar pajak. Kalau pria itu dari 14 tahun sampai dengan 65 itu bayar pajak. Lalu ada pajak lagi penghasilan. Ada lagi pajak tanah. Ada lagi pajak untuk pengangkutan barang, hasil bumi, penggunaan jalan raya dan sebagainya. Jadi banyak pajak-pajak yang dibebankan. Oleh sebab itu tidak heran orang-orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu melihat Matius pemungut cukai atau Lewi pemungut cukai ini begitu menjijikkan, benci karena ini adalah orang yang menjadi pengkhianat bangsa sendiri. Orang yang menjijikkan, mereka tidak disukai oleh orang-orang Yahudi, mereka dibenci. Mereka punya kekayaan materi, mereka memiliki banyak hal, tetapi mereka kekurangan rasa hormat. Sebab itu mereka tidak boleh saudara kalau mau datang ke sinagog. Sinagog itu tempat ibadah orang-orang Yahudi, mereka tidak diperbolehkan. Karena apa? Status mereka, keadaan yang sedemikian rupa. Oleh sebab itu memang ini adalah kenyataan. Sehingga kalau di zaman Yohanes Pembaptis, pemungut cukai datang, apa yang dikatakan ketika mereka akan dibaptiskan atau minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Mereka bertanya, guru apakah yang harus kami perbuat? Ini adalah perkataan dari pemungut cukai. Dan Yohanes Pembaptis berkata, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ini adalah yang dikatakannya saudara di dalam Lukas 3:12. Maka apa yang kita bisa lihat? Maka orang Lewi ini atau si orang Lewi ini adalah orang yang berdosa. Tidak pantas didekati,
tidak layak untuk diajak bergaul, dan juga di dalam keadaan seperti itu Tuhan Yesus memanggil. Yesus memberikan undangan kepada orang yang seperti itu. Bukan kebetulan saudara Tuhan Yesus bertemu dan memanggil, tetapi Tuhan memang mencari. Saudara, bukan ke kitab Kejadian pasal 3 ayat 9 itu melukiskan hal ini. Bahwa ketika manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bukan mereka datang kepada Allah, bukan. Tetapi Allah yang datang mencari mereka dan berkata, "Di manakah engkau?" Bukankah ini yang kita bisa lihat? Allah mencari, Yesus mencari. Sebab itu karena apa? Satu saudara, adalah karena kasih-Nya. Saudara tahu pada waktu kita bersama-sama memikirkan tentang kasih Allah, itu adalah kasih yang luar biasa. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Manusia diciptakan lebih utama, lebih mulia daripada apapun yang Allah telah ciptakan. Bahkan ketika Allah selesai menciptakan segala sesuatu, manusia diciptakan, diberikan hembusan ruah itu. Sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Manusia yang bisa berelasi dengan Allah, bukan binatang, bukan tumbuh-tumbuhan. Tetapi manusia itu bisa berelasi dengan Allah. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah yang penuh kasih. Waktu manusia berdosa pun Allah tetap menaruh kasih-Nya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa tentang kasih Allah. Sebab itu Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 itu mengungkapkan, mengekspresikan yang membuat hatimu seharusnya merasakan betapa besarnya kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita bisa melihat di sini, maka dikatakan Matius berdiri mengikut Dia. Saudara, pertanyaannya ketika Matius berdiri mengikut Dia, dari mana dia? Kalau saudara membaca Injil Lukas pasal 15 ayat 1, Injil Lukas pasal 15 ayat 1 dikatakan begini, para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Artinya Lewi itu pernah datang, pernah mendengar kepopuleran Tuhan Yesus yang mengajar penuh kuasa, berbeda dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Waktu Tuhan Yesus, pada waktu Dia melakukan kesembuhan-kesembuhan, Dia melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Oleh sebab itu saudara, Matius pada waktu dia berada di rumah cukai, dipanggil Tuhan Yesus, dia pada masa itu merenungkan tentang apa arti hidupnya, kekosongan, kehampaan yang terjadi. Oleh karena di dalam hal ini segala sesuatu di dalam hidupnya itu adalah sia-sia. Dia tidak bisa memberikan kebahagiaan apapun yang dimilikinya. Saudara ingat waktu zaman saya masih artinya bisa melihat bagaimana tentang Elvis Presley. Mungkin zaman saudara juga bisa melihat waktu seperti juga misalnya Michael Jackson. Itu juga orang-orang yang luar biasa, bukan? Hari-hari ini mungkin kalau kita lihat milenium, itu adalah kita berbicara tentang begitu banyak bintang-bintang Korea yang membunuh diri juga. Oleh karena apa? Ketidakpuasan, memiliki segala sesuatu. Tetapi saudara, ketika memiliki segala sesuatu, itu menjadi tidak berarti karena tanpa Kristus memang tidak bisa. Saudara, Lao Tse itu dia mengatakan begini, mengenali orang lain itu cerdas, mengenal diri sendiri itu bijaksana. Itu Lao Tse mengatakan seperti itu. Mengenali orang lain cerdas, mengenal diri sendiri itu bijaksana. Ada lagi saudara, perkataan dari seorang yang bernama Pitagoras. Pitagoras kenalilah dirimu agar kamu bisa mengenal alam semesta dan Tuhan. Ini adalah seorang yang bernama Pitagoras. Lalu apa yang kita bisa lihat dengan Aristotle? Aristotle mengatakan begini, mengenal diri sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Ini adalah perkataan-perkataan yang disampaikan. Tapi saudara, ada seorang ilmuwan Kristen, dia yang bernama Prince Blaise Pascal. Maka saudara, dia mengatakan begini,
Dalam hati manusia terdapat ruang kosong yang tak dapat diisi oleh apapun, bahkan oleh seisi dunia. Karena ruang yang satu ini adalah milik Yesus. Saudara, kita tidak akan pernah ada kedamaian. Saudara tidak memiliki segala sesuatu, tetapi tanpa Kristus itu adalah hampa. Tidak ada artinya. Seberapapun hartamu, seberapapun apapun yang bisa kamu capai dalam gelar, di dalam kepopuleran, di dalam prestasi, itu tidak akan berarti tanpa Kristus. Hanya Kristus yang memberikan hidup kita berarti. Saudara, dari tahun 75, saya menjadi seorang yang percaya. Tahun 77 saya masuk sekolah teologi. Sampai hari ini saya sudah emeritus dan tetap melayani Tuhan. Saudara, Kristus itu sangat berharga di dalam hidupku. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan ketika anak-anak menjadi hamba Tuhan, 2 anak kami itu menjadi hamba Tuhan. Saya tidak perlu ragu dengan mengatakan, kenapa kamu menjadi hamba Tuhan? Tidak, saudara. Karena apa? Sangat berharga dalam memiliki Kristus. Menjadi hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan tidak masalah. Tetapi memiliki Kristus itu memiliki kedamaian, memiliki damai sejahtera. Hidup yang kekal engkau miliki itu adalah merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Dan Yesuslah yang bisa berkata, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah air hidup, akulah gembala yang baik. Dia juga berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan dia berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, dikatakan Lewi itu mengikut, maka dia menjadi murid Kristus. Ketika dia menjadi murid Kristus, dia setia, saudara. Seperti hari ini saya sangat berbahagia melihat di dalam ibadah hari ini ada mereka yang disebutkan, mereka yang sudah jadi opa, oma, saudara, mereka tetap melayani. Melayani seumur hidup. Saudara tahu, Lewi itu meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan dosa-dosanya, meninggalkan apa yang berharga pada masa yang lampau. Tetapi dia tidak tinggalkan talenta yang Tuhan titipkan. Dia seorang pemungut cukai. Saudara, mainannya itu catatan, betul nggak? Penanya itu dahsyat sekali. Dia teliti sekali. Bahkan kalau saudara lihat Injil Matius, ini terdiri dari 28 pasal. Sangat banyak sekali dibandingkan Lukas, dibandingkan Markus, dibandingkan yang lain, saudara. Karena apa? Karena Lewi itu mencatat dan mencatat. Karunianya dituangkan, ketelitiannya dituangkan. Dan saudara tahu, kalau kita berbicara tentang Injil Markus menekankan Yesus adalah hamba yang menderita. Injil Lukas, Yesus anak manusia. Injil Yohanes menekankan Yesus adalah anak Allah. Injil Matius, Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia meninggikan, oleh sebab itu hidupnya adalah hidup yang bagaimana? Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dia adalah satu dari 12 murid. Dan dia sudah hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan, bahkan rela mati sebagai martir. Dia sudah tinggalkan hidup lamanya. Apa yang dia tuju? Hidup baru bersama dengan Tuhan. Saudara, saya berharap sekali kiranya Tuhan menolong kita hari ini. Apa yang kita bersama-sama pikirkan, jika seseorang mau mengikut Tuhan, Tuhan ingatkan dia harus menyangkal dirinya. Dia pikul salib dan dia mengikut aku. Artinya mengikut aku setiap hari. Lewi telah belajar menyangkal diri, mengikut Kristus dan juga pikul salib. Dia rela kalaupun harus mengalami kematian. Karena apa? Dia ingat, saudara-saudara, bahwa seperti Petrus katakan, apa yang dikatakan, Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita perlu sekali belajar mengikuti teladan Kristus yang rela menderita, yang rela memberikan hidupnya. Karena kita tahu akhirnya, seperti sebuah perkataan di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buahmu itu. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Matius menerima undangan Tuhan.
Dia hidup sebagai pengikut Tuhan. Dia setia sampai mati. Saudara, ingatlah, kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan emas, dengan perak, melainkan telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Yang seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bercela. Itulah yang sudah diberikan. Jikalau Tuhan begitu mengasihi kita, mengapa saudara dan saya tidak mengasihi? Kalau hari ini saudara masih ada orang-orang yang hidup sepertinya sudah baik-baik saja. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi saudara hidupmu masih berkanjang dalam dosa. Mungkin sekali saudara belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Orang yang hidup di dalam Tuhan akan bergaul bersama dengan Tuhan. Dan orang yang bergaul di dalam Tuhan itu selalu mengingat bahwa kita hanya bisa selamat oleh karena Kristus yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Mari saudara-saudara kita ingat bahwa jikalau kita sudah mengambil keputusan, I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Itu menjadi sesuatu yang penting sekali dalam hidup kita. Lagu ini adalah merupakan lagu yang menjadi sebuah kejadian sejarah. Kalau kita bicara, lihat sejarah tentang misi dan sebagainya, adalah karena ada seorang laki-laki yang bernama Nokseng yang percaya kepada Kristus dan dia rela mati bagi Tuhan. Dia melihat istrinya, dia melihat anak-anaknya mati. Dia juga menyerahkan hidupnya mati oleh karena imannya. Saya ingin tanya saudara, apakah kita siap? Kiranya Tuhan tolong, mari kita berdoa. Saudara, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Roh Kudus sudah berbicara. Saya percaya saudara-saudara banyak yang sudah percaya sungguh-sungguh dan ada Kristus di dalam hati. Tapi jikalau hari ini saudara, mungkin engkau belum menerima Tuhan Yesus, tapi engkau sudah menjadi orang Kristen. Beraktivitas sebagai orang Kristen, tapi hidupmu hampa, hidupmu kosong, ada sesuatu yang salah. Mungkin engkau belum memiliki Kristus di dalam hidupmu. Karena firman-Nya tidak ada di dalam hidup kita. Saat ini saudara, barang siapa di antara saudara yang selama ini merasa baik-baik saja, lupa kita adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan pengampunan Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Saya akan berdoa nanti untuk saudara. Bagi mereka yang saat ini berkanjang di dalam dosa, padahal saudara jadi orang Kristen, banyak kegagalan dan saudara merasa, kenapa saya seperti ini? Mungkin ada sesuatu yang salah, karena kita merasa semuanya itu baik-baik saja. Mari kita akan tenangkan hati kita sejenak. Saudara, jikalau ada di antara engkau yang hari ini sebetulnya belum pernah menerima Tuhan Yesus, taruhlah tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa untuk dirimu. Dan berdoa juga untuk setiap diri kita yang hadir di sini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, saat ini hamba-Mu mau berdoa memohon. Jikalau kami sudah bersama-sama belajar firman Tuhan. Kalau ada di antara saudara-saudari kami yang saat ini sudah menjadi orang Kristen lama, sudah dibaptis. Tetapi hidup kami tetap tidak berubah. Kami tidak mengalami transformasi. Karena sebetulnya kami belum terima Tuhan Yesus. Tuhan, Kau tahu hati yang seperti ini. Jamahlah Tuhan, masuklah di dalam hidup daripada saudara atau saudari kami ini. Supaya Engkau sungguh-sungguh bertahta sebagai raja di atas segala raja dalam hidup saudara-saudari kami ini. Tuhan, jikalau ada di antara kami yang hidup kami selalu mengalami kekalahan, kami tidak bisa hidup kudus. Kami selalu memikirkan apa yang kami mau, kami tidak menyangkal diri. Saat ini Tuhan tolong berikan jamahan dan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Yang mengubahkan hidup kami. Kami mau hidup bagi Tuhan. Kami mau setia sampai kematian menjemput kami.
Sehingga kami bisa akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan, jikalau hari ini firman-Mu berbicara kepada generasi muda, mereka yang dipanggil oleh Tuhan tetapi masih mengeraskan hati, hari ini mendengarkan firman bahwa Engkau membutuhkan orang-orang yang ingin melayani Tuhan secara full time. Persiapkan jalan mereka, waktu mereka untuk satu kali mereka masuk sekolah teologi dan menjadi pelayan-pelayan yang dipakai oleh Tuhan, menjawab tantangan zaman pada masa kini. Tuhan, kami tidak tahu berapa lama lagi kami akan hidup. Kami melihat keadaan situasi dunia yang penuh dengan pergolakan, yang penuh dengan peperangan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesakitan. Tuhan, kami tidak tahu berapa lama lagi. Tetapi biarlah saat ini, selama Tuhan memberikan waktu dan kesempatan, kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Kami mohonkan Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir, para pelayan-pelayan-Mu. Kami tetap ingat untuk penderitaan mereka yang berperang, Rusia dengan Ukraina, Israel juga dengan Palestina. Dengan kondisinya masing-masing kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tapi kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah kasih Tuhan sungguh-sungguh akan sampai di hati mereka semua. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Ibu, persembahan kita pada hari ini semuanya akan dipersembahkan untuk pelayanan bidang sosial atau diakonia di gereja kita. Kita bersyukur bahwa gereja kita memiliki bidang pelayanan sosial yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat dan juga jemaat yang membutuhkan. Pelayanan diakonia di gereja kita meliputi pengobatan gratis, pembagian sembako, bantuan untuk bencana alam, bantuan panti asuhan, dan juga panti werda. Secara khusus, pelayanan di bawah GKY Kebayoran Baru adalah panti asuhan Kasih Bapa. Dan bagi jemaat yang terkasih yang terbeban untuk memberikan bantuan, silakan menghubungi bidang diakonia gereja. Mari kita sama-sama terus doakan bagi pelayanan bidang sosial ini agar setiap orang yang dilayani melalui mereka bisa menikmati jamahan dan juga kasih Kristus. Mari jemaat yang terkasih, kita akan merespon kasih Tuhan dalam firman Tuhan melalui memberikan persembahan. Persembahan dapat Bapak Ibu berikan melalui scan kris yang ada atau transfer langsung ke rekening gereja, atau dapat memasukkan ke dalam amplop yang tersedia, lalu bisa memasukkannya dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di dekat pintu masuk. Mari kita memberikan persembahan kita dengan memujikan lagu Tuhan betapa banyaknya. Kita sungguh-sungguh ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Istimewa
Tuhan, Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur pada hari ini kami semua sudah beroleh firman Tuhan. Kami tahu bahwa kami sebenarnya orang yang tidak layak, tetapi Engkau begitu mengasihi kami. Engkau rela mengutus anak-Mu untuk mati menebus segala dosa kami. Tuhan, dengan segala keberadaan dan keberdosaan kami, hari ini Tuhan kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau terus mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau terus juga memberitakan firman-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh senantiasa dikuatkan dan ditegur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati hidup kami dari hari lepas hari, sehingga pada hari ini kami bisa memberikan sedikit dari semua berkat Tuhan yang sangat banyak di dalam hidup kami untuk persembahan pada hari ini. Tuhan, berikan bagi setiap jemaat-Mu hati yang mengasihi Tuhan. Berikan bagi setiap kami hati di saat kami memberikan persembahan, hati yang rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang terutama Tuhan, biarlah setiap kami bisa mempersembahkan keseluruhan hidup kami di hadapan-Mu untuk boleh terus setia, taat, dan melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap majelis gereja kami, sehingga persembahan kami dapat dipakai untuk pelayanan dan pelebaran kerajaan Tuhan melalui gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Musa Bambang untuk warta pengembalaan. Silakan duduk. Puji Tuhan, apakah saudara merasa diberkati pada hari ini? Silakan acungkan tangan yang merasa diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan ya. Bulan ini 2 kali kita menyelenggarakan KKR pada tanggal 15 dan tanggal 29 hari ini. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Joni Silas, Setiawan Hermawan ya. Panjang sekali ya, gampang Joni Silas ya. Terima kasih untuk pelayanannya, juga untuk seluruh tim yang sudah melayani pada hari ini, untuk paduan suara dan angklung khususnya ya. Bukan hanya main angklung tapi juga ikut menyanyi ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang merasa sudah lansia dan ingin ikut di dalam latihan angklung, saya persilahkan ya. Pada hari Selasa setelah persekutuan Komisi Kaleb. Komisi Kaleb jam 10, kemudian kita ramah tamah makan bersama, dan kemudian kita latihan angklung ya. Saya persilahkan, bukan hanya usia lansia, tadi saudara lihat ada yang muda-muda juga ya. Silahkan kalau mau latihan angklung. Baik, saya ingin menyambut kehadiran Bapak Ibu, dan hari ini memang tempat ibadah kita, puji Tuhan, mulai kembali normal ya, dan sudah mulai penuh. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Silakan acungkan tangan saudara. Ada, puji Tuhan, sebelah kanan ya. Oh ada lagi, puji Tuhan. Ya, ada beberapa ya di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri saya, apakah ada yang baru pertama kali datang? Ada juga, puji Tuhan. Ada lagi, oh ya ini baru pertama langsung main angklung ini. Ada lagi yang lain? Di atas, apakah ada yang baru pertama kali datang? Silakan, acungkan tangan. Baik. Jikalau Bapak Ibu yang baru pertama kali datang dan belum punya tempat ibadah yang tetap, kami rindu sekali untuk bisa bergabung bersama di dalam ibadah dan persekutuan di dalam minggu-minggu berikutnya. Bapak Ibu, pada hari ini begitu banyak warta ya. Mudah-mudahan saya tidak ada yang terlupa. Yang pertama, di dalam setiap minggu kelima berarti hanya 3 bulan 1 kali, seluruh persembahan kita khususnya pada hari ini dipersembahkan untuk pelayanan bidang pelayanan sosial atau diakonia di gereja kita. Kita bersyukur karena pelayanan sosial menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat dan jemaat yang membutuhkan. Pelayanan diakonia meliputi pengobatan gratis, pembagian sembako, bantuan bencana alam, bantuan panti asuhan dan panti werda, secara khusus pelayanan di bawah GKI Kebayoran Baru yaitu panti asuhan Kasih Bapak atau Pakabah. Dan bagi jemaat yang terbeban untuk memberi bantuan atau persembahan, silakan menghubungi bidang diakonia gereja.
Mari kita doakan agar setiap orang yang dilayani melalui pelayanan diakonia bisa menikmati kasih Kristus. Nanti setelah warta rekaman, saudara, saya akan menyampaikan tentang Yayasan Gema Kasih Yobel yang hari ini kita juga akan mendukung pelayanan Yayasan Gema Kasih Yobel. Ya, karena dari 5 yayasan, salah satunya adalah Yayasan Gema Kasih Yobel. Ini milik GKY dan kita perlu mensupport seluruh jemaat GKY, diharapkan bisa mendukungnya. Mari kita dengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini terlebih dahulu. Seturut dengan tata gereja Kristus Yesus, maka masa pelayanan Majelis Gereja Kristus Yesus periode 2021 sampai 2024 akan berakhir pada tanggal 2 Juni 2024. Untuk itu, sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus mengumumkan rencana pemilihan penatua anggota Majelis Jemaat Gereja Kristus Yesus periode 2024 sampai 2027. Pada hari ini telah dibagikan lembar mengenai kriteria dan syarat penatua anggota majelis, serta jadwal pemilihan penatua anggota Majelis Jemaat Gereja Kristus Yesus masa pelayanan 2024-2027. Lembar tersebut juga disertakan dalam warta dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui WA channel GKY KBR maupun apps GKY KBR. Bagi jemaat yang belum mendapatkannya dapat menghubungi tata usaha. Segenap jemaat dimohonkan agar dapat memperhatikan dan mendoakannya. Tuhan Yesus memberkati. Gerakan membaca Alkitab atau Gema GKY bulan November sampai Desember 2023 telah tersedia di pintu masuk ruang ibadah utama lantai 4 dan lantai mezanin, atau dapat mengunduh versi elektronik atau PDF melalui WA channel GKY KBR dan aplikasi GKY KBR. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 jam 7 malam di ruang persekutuan 2 lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Lause Yu Hong Li dengan tema Psalm of Praise. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilakukan pada tanggal 5 November 2023 dalam kebaktian umum yang pertama dan kebaktian umum yang kedua. Bagi jemaat yang akan melakukan ibadah secara online, silakan mendaftarkan diri untuk pengambilan roti dan anggur perjamuan. Seminar umum dengan tema Kehendak Allah dan Tanggung Jawab Manusia. Pembahasan seputar, apakah semua aspek kehidupan telah ditentukan Tuhan? Bagaimana dengan adanya kejahatan dan penderitaan yang terjadi? Bagaimana dengan kehendak bebas dan tanggung jawab manusia? Dengan pembicara Pendeta Wilson Suwanto diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 jam 9 pagi di GKY Kebayoran Baru lantai 2. Seminar dilakukan secara onsite. Bagi jemaat yang ingin mengikutinya dapat mendaftarkan melalui link atau menghubungi ke nomor WA yang tertera. Catat tanggalnya, ikuti seminarnya. Tuhan Yesus memberkati. Bidang Persekutuan mengadakan acara Thanksgiving pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 jam 4 sore sampai jam 6 sore di ruang ibadah lantai 4. Dengan pembicara evangelis Freddy Liao dengan tema Bersyukur Ada Kamu. Untuk pendaftaran dapat melalui link yang tertera atau info selanjutnya dapat dilihat di WA channel GKY Kebayoran Baru. Serangkaian acara berupa Praise and Worship Talent Show Potluck. Kami mengundang jemaat untuk menghadiri persekutuan ini. Klinik Hidup Baru bekerja sama dengan bidang pelayanan sosial GKY Kebayoran Baru akan mengadakan medical check-up, vaksinasi dan injeksi multivitamin pada tanggal 19 November 2023 di lantai 1 GKY Kebayoran Baru. Dapatkan potongan harga hingga 40%. Untuk pendaftaran dan informasi melalui link atau menghubungi nomor yang tertera. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 18 November. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Herman Syah Tamin, suami dari Ibu Rita. Papa dari Bapak Firman Syah Tamin, Ibu Fiona Tamin, Bapak Vincent A. Tamin, Papa mertua dari Bapak Gregory Melmot, kakak dari Ibu Lili Tamin, Ibu Rusjati Tamin, kakak ipar dari Bapak Subiantoro dan Bapak Hengki Gautama, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dalam usia 70 tahun. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Afia, suami dari Ibu Jusna, Papa dari Ibu Fati, Papa mertua dari Bapak Penatua Harjanto, Oma dari Saudara Kezia Li Natania, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dalam usia 82 tahun. Kiranya Tuhan menghibur dan menopang segenap keluarga yang berduka cita. Gerakan Kemanusiaan Kasih Yobel, atau yang kita kenal dengan nama Gema Kasih Yobel,
didirikan pada tahun 2011 oleh Sinode GKY untuk menjadi perpanjangan pelayanan GKY dalam menjangkau pelayanan sosial yang tidak dapat dilakukan atas nama gereja. Gema Kasih Yobel memiliki visi dan misi mewujudkan shalom secara kontekstual di tengah masyarakat Indonesia yang membutuhkan melalui pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan misi Allah yang holistik. Perjalanan sejarah Gema Kasih Yobel dimulai dari bidang pekabaran Injil Sinode GKY, membuka ladang pelayanan di Singkawang yang dikenal dengan sebutan Kota Seribu Kelenteng untuk menghadirkan GKY dengan membuka pos PI di sana. Dengan semangat GKY yang misioner dan pertolongan Tuhan, dimulailah pelayanan pendidikan di Lubuk Linggau yang diinisiasi oleh GKY Palembang. Lalu didirikan Sekolah Kasih Yobel pertama di Lubuk Linggau. Lalu Sekolah Kasih Yobel kedua di Singkawang diinisiasi oleh Sinode bersama GKY Mangga Besar, GKY Teluk Gong, dan GKY Pluit. Untuk pelayanan sekolah minggu, awalnya didukung oleh GKY Mangga Besar, GKY Karawaci, GKY Teluk Gong, dan GKY Pluit. Sekolah Kasih Yobel ketiga di Kupang untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan membangun kehidupan yang lebih baik di Nusa Tenggara Timur, didukung oleh GKY Kebayoran Baru dan GKY Singapura. Total murid yang dilayani sampai tahun ajaran 2023-2024 adalah 1.903 murid. Dan dari murid-murid sekolah yang mengikuti sekolah minggu, orang tuanya ikut menghadiri kebaktian umum. Sehingga, di setiap lokasi Sekolah Kasih Yobel, diperlukan juga kehadiran GKY untuk membina dan memperlengkapi murid dan orang tua murid untuk bertumbuh di dalam segala hal kepada Kristus. Sebuah sinergi pelayanan pendidikan menjadi pertumbuhan jiwa-jiwa dan perluasan pelayanan gereja-gereja di GKY. Segala kemuliaan bagi Tuhan, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, Sekolah Kasih Yobel memang didirikan untuk mereka yang tidak mampu. Jadi di tempat-tempat yang tidak mampu. Saya ingat ketika kami pertama kali mau membeli tanah untuk Singkawang, itu daerah kumuh sebetulnya. Tempat banjir dan lingkungannya adalah orang-orang yang tidak mampu. Dan memang kita mendirikan sekolah ini tujuannya adalah supaya mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas baik untuk masa depan mereka, untuk masa depan gereja juga. Ya, itulah sebabnya setiap sekolah yang dibuka oleh Yobel semua disubsidi. Ya. Oleh sebab itu membutuhkan orang tua asuh. Nah pada hari ini saudara, ada buku persembahan yang sudah dibagikan kepada saudara ketika saudara masuk ya. Kalau belum nanti saudara bisa minta dan saudara bisa, jikalau Tuhan gerakan ingin mendukung, silakan saudara tulis di dalam lembar yang ada di tempat ini. Nanti kalau saudara mentransfer, saudara hanya tinggal cantumkan nomor yang ada di lembar ini. Jadi saudara langsung diketahui kalau lembar ini saudara kumpulkan ya kepada petugas di belakang nanti, maka petugas itu langsung tahu nomor ini adalah milik siapa. Nanti saudara ketika transfer hanya cantumkan nomor, sudah langsung diketahui. Dan ini tujuannya adalah untuk satu tanggung jawab ya, untuk memberikan ucapan terima kasih. Ya, silakan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengisi buku persembahan ini. Kita jemaat GKY wajib mendukung untuk seluruh yayasan khususnya yang memang membutuhkan dukungan. IPK tidak perlu didukung karena ada profit. Yobel sama sekali justru yang membutuhkan dukungan. STT Amanat Agung membutuhkan dukungan. Mari kita doakan untuk Yobel pada hari ini. Bapak Surgawi, pada saat ini ketika kami akan menuliskan apa yang Tuhan gerakan dalam hati kami untuk bisa mendukung pelayanan kepada kaum marginal yang ada di Linggau, yang ada di Singkawang, dan yang ada di Kupang. Mereka membutuhkan akan uluran tangan kasih Tuhan, sehingga mereka bisa memiliki pendidikan yang berkualitas baik, tempat pendidikan yang baik, guru-guru yang baik, khususnya guru-guru Kristen. Sungguh Tuhan, supaya masa depan mereka sungguh ada, dan mereka satu saat menjadi alat di tangan Tuhan untuk memuliakan Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan saudara yang terbeban menuliskan sambil saya akan mengumumkan beberapa warta. Yang pertama, tadi di dalam pemilihan penatua ya, ada 2 lembar. Kalau saudara menginginkan hard copy, saudara bisa meminta ya kepada TU. Saya tidak tahu apakah di belakang disediakan, tetapi minimal melalui informasi digital
ya saudara bisa minta dan saudara akan dikirimkan dalam bentuk digital supaya saudara bisa mempelajari persyaratan, kriteria dan syarat penatua anggota Majelis Jemaat Gereja Kristus Yesus. Yang pertama sudah lahir baru, kedua memiliki kehidupan yang benar, yang ketiga memiliki keyakinan iman sesuai dengan dasar GKY, pengakuan GKY, lalu memahami arti pelayanan, ya, dan kemudian jadwal pemilihan penatua. Nanti saudara bisa mendapatkannya. Satu hal lagi, di depan kita ada bunga mimbar yang bunga hidup. Nah ini baru mulai lagi ya. Dulu kita pakai, selama pandemi kita pakai bunga plastik. Ya. Kita ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan biasanya dimulai dengan orang-orang yang mungkin berulang tahun, mau mengucap syukur, silakan saudara bisa menghubungi ya, kepada TU, nanti saudara cantumkan nama dan biasanya nanti kita akan bikin di papan pengumuman yang di depan ya, sehingga tahu kapan saudara menulis sehingga tidak bertumpuk-tumpuk di satu tanggal begitu ya. Baik, saudara-saudara, nah hari ini memang ada yang berulang tahun, Ibu Pebe, dan memberikan persembahan bunga. Terima kasih untuk itu. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri, kita menyanyikan Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami berdoa untuk Yayasan Gema Kasih Yobel. Dimanapun Tuhan sudah pimpin untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi mereka yang tidak mampu. Baik di Lubuk Linggau, baik di Singkawang maupun di Kupang. Tuhan tolonglah untuk perkembangan anak-anak ini, untuk perkembangan gereja Tuhan di tempat-tempat yang kami layani. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk yayasan-yayasan yang lain, baik itu Hidup Baru, Yayasan Gloriamus yang membutuhkan topangan Tuhan, untuk sekolah Alkitab atau STT Amanat Agung, Tuhan Engkau juga memimpin dan memberkati. Begitu juga dengan Yayasan IPK, untuk terus boleh mengembangkan di berbagai daerah yang membutuhkan pendidikan Kristen, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan dunia, untuk peperangan yang sedang terjadi di mana-mana. Tuhan tolonglah, biarlah
Kami sadar kalau waktu Tuhan sudah dekat, baik itu melalui peperangan, melalui bencana alam, melalui kelaparan, kami disadarkan oleh Tuhan bahwa waktu Tuhan sudah dekat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami. Tuhan berikan keamanan khususnya di dalam rangka pemilu tahun depan ini. Tuhan, dan masa-masa kampanye. Tuhan tolonglah supaya negara kami tetap Tuhan jaga dan lindungi. Dan sungguh rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia tetap terpelihara. Kami berdoa untuk masa depan negara kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit. Tuhan hibur kuatkan. Untuk mereka yang sedang mengalami pengobatan baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan berikan kesembuhan, berikan kekuatan untuk menopang semua ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhan jemaat, baik di dalam pendidikan anak, baik di dalam pekerjaan. Tuhan, Engkau yang menolong. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang berduka. Ada 2 keluarga, baik keluarga Pak Arjanto dan Ibu Fati, juga keluarga dari Ibu Rita bersama dengan keluarga besar. Tuhan, hibur kuatkan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat kami yang hari ini hadir secara khusus dan sudah mengambil tekad untuk percaya kepada Tuhan Yesus, menanggalkan dosa. Tuhan ampuni dan Tuhan berkati hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pohon selamat sumber berkat. Saudara-saudara, ingatlah firman Tuhan. Lewi sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Lewi yang seharusnya bekerja di rumah Tuhan, tetapi bekerja menurut keinginan hatinya sendiri. Dan ketika dipanggil pulang, Lewi boleh kembali melayani Tuhan, bahkan menjadi murid Tuhan yang setia, bahkan menuliskan kitab suci Injil Matius. Biarlah ini boleh menjadi satu pegangan dalam hidup kita. Biarlah hidup kita boleh bermakna bagi Tuhan. Tidak melihat ke belakang, tetapi melihat hari ini dan ke depan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Kiranya saudara boleh pulang dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan kasih karunia yang melimpah, serta memberikan kepadamu kekuatan penghiburan dan damai sejahtera yang dari surga, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Sebelum saat teduh, nanti buku ini baik yang sudah diisi maupun tidak boleh dikembalikan di belakang untuk dipakai. Terima kasih.
Gerakan Kemanusiaan Kasih Yobel, atau yang kita kenal dengan nama Gema Kasih Yobel, didirikan pada tahun 2011 oleh Sinode GKY untuk menjadi perpanjangan pelayanan GKY dalam menjangkau pelayanan sosial yang tidak dapat dilakukan atas nama gereja. Gema Kasih Yobel memiliki visi dan misi mewujudkan shalom secara kontekstual di tengah masyarakat Indonesia yang membutuhkan melalui pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan misi Allah yang holistik. Perjalanan sejarah Gema Kasih Yobel dimulai dari bidang pekabaran Injil Sinode GKY, membuka ladang pelayanan di Singkawang yang dikenal dengan sebutan Kota Seribu Kelenteng untuk menghadirkan GKY dengan membuka pos PI di sana. Dengan semangat GKY yang misioner dan pertolongan Tuhan, dimulailah pelayanan pendidikan di Lubuk Linggau yang diinisiasi oleh GKY Palembang. Lalu didirikan Sekolah Kasih Yobel pertama di Lubuk Linggau. Lalu Sekolah Kasih Yobel kedua di Singkawang diinisiasi oleh Sinode bersama GKY Mangga Besar, GKY Teluk Gong, dan GKY Pluit. Untuk pelayanan sekolah minggu, awalnya didukung oleh GKY Mangga Besar, GKY Karawaci, GKY Teluk Gong, dan GKY Pluit. Sekolah Kasih Yobel ketiga di Kupang untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan membangun kehidupan yang lebih baik di Nusa Tenggara Timur, didukung oleh GKY Kebayoran Baru dan GKY Singapura. Total murid yang dilayani sampai tahun ajaran 2023-2024 adalah 1.903 murid. Dan dari murid-murid sekolah yang mengikuti sekolah minggu, orang tuanya ikut menghadiri kebaktian umum. Sehingga, di setiap lokasi Sekolah Kasih Yobel, diperlukan juga kehadiran GKY untuk membina dan memperlengkapi murid dan orang tua murid untuk bertumbuh di dalam segala hal kepada Kristus. Sebuah sinergi pelayanan pendidikan menjadi pertumbuhan jiwa-jiwa dan perluasan pelayanan gereja-gereja di GKY. Segala kemuliaan bagi Tuhan, Tuhan memberkati. Bidang Persekutuan mengadakan acara Thanksgiving pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 jam 4 sore sampai jam 6 sore di ruang ibadah lantai 4 dengan pembicara evangelis Freddy Liao dengan tema Bersyukur Ada Kamu. Untuk pendaftaran dapat melalui link yang tertera atau info selanjutnya dapat dilihat di WA channel GKY Kebayoran Baru. Serangkaian acara berupa Praise and Worship Talent Show Potluck. Kami mengundang jemaat untuk menghadiri persekutuan ini.